Halo, kembali lagi di channel Cherry Mist. Cherry Mist ingin menceritakan kisah Aldo yang terjadi pada tahun 2018 di sebuah rumah sakit di daerah Jawa Barat. Meskipun kejadian ini telah berlalu beberapa tahun, kenangan akan malam itu masih menghantui Aldo hingga sekarang. Pada tahun 2018, Aldo bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Rumah sakit ini terkenal bukan hanya karena pelayanannya, tetapi juga karena cerita-cerita menyeramkan yang sering didengar dari mulut ke mulut. Bangunannya tua dan terbuat dari kayu dengan lorong-lorong panjang yang selalu berderit setiap kali dilalui. Suasana sepi yang mencekam selalu menyelimuti rumah sakit itu, terutama di malam hari. Malam itu, Aldo mendapat giliran jaga malam di ruang ICU. Malam yang seharusnya berjalan seperti biasa tiba-tiba berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Aldo sedang duduk di depan komputer, mengecek laporan pasien. Tiba-tiba, suara gemerisik seperti langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Aldo menghentikan pekerjaan Aldo dan menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang mengenakan sepatu berat sedang berjalan mendekat. Aldo berdiri dan melangkah menuju pintu ruang ICU, berharap melihat siapa yang datang. Namun, ketika Aldo mengintip melalui celah pintu, lorong itu kosong. Aldo menggelengkan kepala. Mungkin hanya imajinasi Aldo, pikir Aldo. Aldo kembali duduk dan mencoba melanjutkan pekerjaan, tetapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, disertai suara arangan pelan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut Aldo. Aldo memberanikan diri keluar dari ruang ICU dan melangkah menyusuri lorong yang remang-remang. Semakin jauh Aldo melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Hingga akhirnya Aldo sampai di depan sebuah kamar yang terkenal sebagai kamar bekas ruang bedah. Kamar itu sudah lama tidak digunakan, dan sebagian besar staf menghindarinya karena cerita-cerita seram yang mengitarinya. Dengan tangan gemetar, Aldo membuka pintu kamar itu. Ruangan gelap dan berdebu, dan bau obat-obatan lama masih tercium kuat. Saat mata Aldo menyesuaikan diri dengan kegelapan, Aldo melihat sosok samar di sudut ruangan. Itu adalah seorang wanita dengan gaun rumah sakit yang compang-camping, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Aldo mundur dengan cepat, tetapi wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mata kami bertemu. Wajahnya pucat, dan tatapannya kosong, seperti menembus jiwa Aldo. Dia melangkah maju, dan Aldo bisa melihat bahwa dia tidak berjalan, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Dalam kepanikan, Aldo berbalik dan berlari keluar ruangan, menutup pintu dengan cepat di belakang Aldo. Jantung Aldo berdegup kencang saat Aldo kembali ke ruang ICU. Aldo berusaha menenangkan diri, tetapi sulit mengabaikan suara langkah kaki dan arangan yang masih terdengar di telinga Aldo. Aldo mencoba menghubungi rekan kerja Aldo yang lain, tetapi tidak ada yang menjawab. Rasanya seperti Aldo terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Semalaman, Aldo tidak bisa melepaskan bayangan wanita itu dari pikiran Aldo. Aldo tidak berani keluar dari ruang ICU sampai pagi tiba. Ketika rekan kerja Aldo datang pagi itu, Aldo menceritakan kejadian semalam. Mereka terdiam sejenak sebelum akhirnya salah satu dari mereka berbicara.
Rumor yang beredar adalah bahwa wanita itu adalah seorang pasien yang meninggal di ruang bedah beberapa tahun lalu karena kesalahan medis, kata mereka. Rohnya tidak pernah tenang, dan dia sering muncul di rumah sakit ini. Cerita itu hanya memperkuat ketakutan Aldo. Sejak malam itu, Aldo selalu merasa ada yang mengawasi Aldo setiap kali Aldo bekerja di malam hari. Pengalaman tersebut membuat Aldo lebih berhati-hati dan sadar akan keberadaan penghuni lain di rumah sakit itu. Namun, kisah Aldo tidak berhenti di sana. Seminggu setelah kejadian itu, ada seorang dokter bernama Pak Dedi yang baru bergabung dengan tim kami. Pak Dedi, seorang pria parubaya yang dikenal sangat skeptis terhadap hal-hal mistis, mendengar cerita Aldo dan hanya tertawa. Itu cuma imajinasi kamu saja, Aldo. Tidak ada yang perlu ditakutkan, katanya sambil tersenyum lebar. Tidak lama setelahnya, Pak Dedi mendapat jadwal jaga malam. Aldo melihatnya memasuki ruang ICU dengan penuh percaya diri. Malam itu, Aldo juga bertugas, namun di ruang lain. Menjelang tengah malam, Aldo memutuskan untuk memeriksa Pak Dedi. Saat Aldo mendekati ruang ICU, Aldo mendengar suara gaduh dari dalam. Suara benda jatuh dan teriakan terdengar jelas. Dengan cepat, Aldo membuka pintu dan menemukan Pak Dedi terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, dan matanya terbelalak ketakutan. Dia menunjuk ke sudut ruangan sambil terbata-bata. Dia ada di sana. Wanita itu. Aldo mengikuti arah yang ditunjuknya, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding kosong. Pak Dedi menggelengkan kepalanya berulang kali dan berbisik, "Dia mendekat padaku." Berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Sejak malam itu, Pak Dedi berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat melamun. Beberapa minggu kemudian, dia mengajukan permohonan pindah tugas ke rumah sakit lain. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dia alami malam itu, tapi Aldo yakin dia melihat wanita yang sama seperti yang Aldo lihat. Tidak hanya Pak Dedi, beberapa staf lain juga mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara anak kecil menangis di lorong, ada yang melihat bayangan hitam melintasi jendela di tengah malam. Suasana rumah sakit semakin mencekam, terutama malam hari. Puncaknya, suatu malam Aldo dan beberapa rekan kerja memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang wanita itu. Kami menggali arsip lama rumah sakit dan menemukan catatan mengenai seorang pasien bernama Sri. Dia adalah seorang ibu muda yang meninggal di ruang bedah karena kesalahan dalam prosedur operasi yang seharusnya sederhana. Catatan itu juga menyebutkan bahwa kematiannya sangat traumatis, dan keluarganya tidak pernah puas dengan penjelasan rumah sakit. Saat kami membaca catatan itu, lampu di ruangan arsip tiba-tiba berkedip dan mati. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Dan suara gemerisik kembali terdengar. Kali ini, kami semua merasakan kehadiran yang sangat kuat, seperti ada yang berdiri di tengah-tengah kami. Kami semua berlari keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa, meninggalkan arsip yang berserakan di lantai. Keesokan harinya, kami melaporkan kejadian itu kepada manajemen rumah sakit. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan oleh seorang paranormal setempat. Paranormal itu, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang. Mengatakan bahwa roh Sri tidak bisa tenang karena kematiannya yang tidak adil. Ritual dilakukan beberapa malam kemudian. Selama ritual, kami merasakan udara di sekitar kami berubah menjadi sangat dingin, dan suara langkah kaki kembali terdengar di lorong. Paranormal itu membacakan mantra dan menaburkan garam di sekitar rumah sakit.
Setelah beberapa jam, dia mengatakan bahwa roh Sri telah berhasil dipindahkan dan akan tenang selamanya. Setelah ritual itu, suasana rumah sakit perlahan membaik. Tidak ada lagi laporan tentang penampakan atau suara-suara aneh. Namun, bagi kami yang pernah mengalami teror malam itu, kenangan tersebut akan selalu terpatri dalam ingatan. Rumah sakit itu ditutup setahun setelah kejadian itu, dan cerita tentang arwah Sri menjadi legenda di kalangan masyarakat sekitar. Aldo pikir semuanya sudah berakhir, tetapi ternyata tidak. Beberapa bulan setelah rumah sakit itu ditutup, Aldo mendapat telepon dari mantan rekan kerja, Maya, yang menceritakan bahwa ada rencana untuk merobohkan bangunan tua tersebut. Saat Aldo mengunjungi lokasi, suasana di sekitar rumah sakit tampak lebih mencekam dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menolak perubahan tersebut. Malam itu, penasaran akan nasib roh Sri, Aldo dan Maya memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit sekali lagi, berharap memberi perpisahan terakhir. Saat mereka memasuki gedung yang sudah mulai lapuk, suara langkah kaki yang familiar kembali terdengar. Kali ini disertai dengan gemerincing rantai. Rasa takut menyelimuti mereka, tetapi mereka tetap melangkah maju, mengikuti suara yang membawa mereka ke bekas ruang bedah. Saat mereka berdiri di depan pintu ruang bedah, tiba-tiba terdengar ketukan dari dalam. Pintu yang tertutup rapat terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan yang sekarang dipenuhi dengan debu dan kegelapan. Di tengah ruangan, sosok wanita itu berdiri. Dengan mata penuh duka dan tangan yang terangkat seolah memohon bantuan. Aldo dan Maya merasakan campuran antara ketakutan dan belas kasihan. Mereka berlutut di hadapan roh Sri dan berdoa, berharap bisa memberikan ketenangan yang tidak bisa dia temukan dalam kehidupan. Perlahan, sosok wanita itu mulai memudar, meninggalkan rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Aldo dan Maya merasa bahwa mereka telah membantu Sri menemukan kedamaian sejati. Ketika bangunan rumah sakit akhirnya diratakan dengan tanah, tidak ada lagi tanda-tanda gangguan atau penampakan. Kisah tentang Sri tetap hidup sebagai pengingat akan pentingnya penyelesaian dan pengampunan, dan Aldo merasa bahwa dirinya telah menyelesaikan sebuah tugas penting. Bagi Aldo, pengalaman tersebut adalah pengingat bahwa terkadang, apa yang tidak bisa kita lihat bisa lebih menakutkan daripada apa yang ada di depan mata. Meski rumah sakit itu kini hanya tinggal kenangan. Bayangan malam penuh teror itu masih sering muncul dalam mimpi buruk Aldo. Aldo belajar bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan kadang-kadang, yang terbaik adalah membiarkan mereka yang telah pergi untuk beristirahat dengan damai. Dan itulah kisah yang Aldo alami. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya di channel Cerimis.